Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri merupakan pusat peradaban yang cukup tua karena Kediri sudah terbuka sudah sejak lama karena adanya sungai besar, Sungai Brantas yang menyebabkan akses Kediri yang termasuk di wilayah yang cukup pedalaman Jawa Timur ini bisa mudah untuk dicapai. Sehingga sangat wajar bila perkembangan peradaban-peradaban kerajaan-kerajaan besar yang ada di Kediri telah begitu nyata mewarnai perjalanan Nusantara ini. Nah, di dalam hal ini, kota Kediri juga menyimpan berbagai hal yang cukup unik dan misteri. Salah satunya tempat-tempat yang cukup unik dan misteri itu adalah Desa Banjaran. Ini adalah sebuah desa yang sudah berkembang menjadi desa kota, tetapi di sini banyak hal-hal yang masih sangat misterius. Tetapi juga di sana terdapat banyak peninggalan-peninggalan situs-situs bersejarah. Dan kita akan melihat bersama bagaimana suasana Banjaran, baik itu situs sejarah maupun aura mistis yang dibawa, karena juga Banjaran merupakan salah satu desa tua atau tempat tua yang mempunyai nilai khusus untuk Kerajaan Kediri. Baik, kita nanti akan segera ke wilayah lokasi Banjaran dan kita akan jalan-jalan untuk menelusuri dan mencari sisik melik misteri yang ada di sana. Mari kita jalan ke sana. Sedulur Sinorawidi, jadi saat ini saya dengan Mas Imam Fatkur ya. Posisi saya berada di Banjaran Gang 2. Di lokasi inilah menurut informasi yang kami dapatkan bahwa lokasi areal sini terutama sebetulnya berada di belakang kami ini itu adalah tempat lokasi pertama yang kami ketahui bahwa disinilah Banjaran awal mula dibuka. Jadi kita memang nggak bisa mengakses ke belakang karena ini tempatnya tertutup, tapi sebetulnya di belakang ini dulunya adalah gudang pabrik kulit. Namun sekarang gudangnya sudah nggak ada, tinggal semak-semak dan seperti itu. Nah, Mas Imam, kalau Mas Imam bisa ceritakan ya, yang terjadi di belakang sana, terutama di sekitar gudang kulit dan sebagainya, itu katakan bahwa pertama kali Banjaran dibuka itu sebetulnya seperti apa, Mas? Di sana itu Seperti pasar. Pasar itu tempat rawa. oh, berarti di sini dulu awalnya adalah rawa. Nah, di situ tuh kebanyakan orang tuh banyak yang pelihara, yang ngurus kuda, ngurus ini itu banyak sekali orangnya itu. Termasuk kuda, termasuk di situ ada salah satunya itu ya katakanlah itu penggedenya gitu. Oh, jadi kayak pemimpinnya di sini. Pemimpinnya itu dulu tinggalnya di sini. Oh, tinggalnya di sini. Tinggal di sini. Ya katakanlah di yang penanggung jawab lah. Istilahnya yang disepuhkan lah ya. Disepuhkan di sini. Ini areal ini dulu itu kalau belantara bukan ya, memang rawa gitu. Rawa. Berarti rawa. Di sini dulu Banjaran ini adalah rawa-rawa ya. Okay. Jadi awal mula Banjaran itu dibuka di sini. Iya. Itu yang membuka siapa, Mas Imam? Itu waktu zaman kerajaan. Tepatnya kerajaan dari Mojopahit. Mojopahit bukan Kediri. Dan itu dibuka oleh siapa, Mas? Yang itu Mas Imam itu? Pengetahuan saya itu Mbah Ironolo. Oh, Mbah Ironolo yang makamnya dekat sini nih. Jadi Mbah Ironolo yang membuka. Kalau Mbah Banjaran ada hubungannya nggak, Pak? Maksudnya ikut membuka sini atau ikut juga? Itu saudara seperguruan gitu. Dari Mbah Ironolo. Ya. Nah, kalau di sana itu selain kelihatan seperti ada kuda-kuda dan lain sebagainya, terus kemudian tempat posisi rumahnya pembesarnya.
itu ada apa lagi Mas? Katanya di situ ada seperti mustika berwarna merah. Kurang lebih gitu lah. Jadi pusaka juga ada. Cuman yang sini sih yang pendungunya seekor macan gitu. Harimau putih loreng itu. Jadi putih loreng gitu itu besar. Oh besar. Cuma satu itu. Satu yang ada. Terus sebetulnya mustika dan pusaka itu miliknya siapa Mas? Itu yang punya tuh raja, dikasih raja, cuman di situ tuh memang dikasih pewenang gitu loh. Oh jadi itu seperti simbolnya dari kerajaan bagi yang membuka wilayah ini. Iya. Sehingga itu seperti pusaka dan mustika sehingga dia diberi hak wewenang untuk membuka wilayah Banjaran ini. Ya. Mungkin ada lagi yang bisa diceritakan Mas yang tentang wilayah ini yang hubungannya dengan bagaimana cikal bakal Banjaran ini? Kalau menurut yang saya miliki itu, di Banjaran sini itu tempat khusus pelihara itu apa? Kuda. Oke. Ya. Tapi waktu pemilihan orang yang dipakai jadi ya katakanlah itu yang pekateknya lah, yang memelihara kuda melatih kudanya itu nggak di sini, gitu. Nggak di sini. Tapi di mana? Area itu kurang lebih di Watertoren. Berarti selain di sini tempat untuk ini Mas kuda, memelihara kuda, itu apakah ada fungsi lain dari Banjaran? Cuma kuda. Kuda? Nggak misalnya kalau kesatrian dan sebagainya? Nggak di sini. Di mana itu? Itu di sebelah desa. Di Ngadisimonya ya? Oh di Ngadisimonya itu ada semacam tempat-tempat untuk para kesatria di sana. Jadi baik itu yang bisa kita ungkap situasi Banjaran bahwa sebenarnya Banjaran secara umum itu adalah tempat memelihara kuda dan salah satu tempat yang ada di sinilah awal mula Banjaran ini dibuka menjadi suatu tempat yang ditempati orang karena di sini adalah rawa dan itu dibuka oleh salah satu punjer yang ada di sini yaitu Mbah Ironolo seperti dan itu. Saudaranya. Dan saudara-saudaranya termasuk Mbah Banjaran juga ya. Termasuk Mbah Banjaran. Nah, itu Saudara-saudara. Nah, ini kita akan melanjutkan ke berbagai tempat di lokasi Banjaran ini untuk melihat apa yang sebetulnya tempat yang menjadi hal-hal khusus di wilayah Banjaran ini. Mari kita lanjutkan Mas Imam. Ya. Sedulur-sedulur, jadi posisi kita sekarang ini berada di hutan Joyoboyo atau masyarakat Kediri lebih mengenalnya sebagai Watertoren karena di sini ada semacam tandon air besar untuk wilayah Kota Kediri dan itu sudah dibangun sudah sangat lama sekali, bahkan mungkin di awal-awal kemerdekaan. Nah, di sini dulunya sebelum menjadi hutan Joyoboyo ini hanya semak belukar dan hutan-hutan kecil lah yang memang dimanfaatkan untuk tangkapan air ya sehingga resapan air sehingga itu bisa masuk ke dalam tanah dan menjadi sumber yang seperti itu. Di sini ada cerita-cerita yang khusus tentang wilayah ini. Kalau menurut Mas Imam, ini sebetulnya apa yang ada di Watertoren ini, Mas? Ini tempat berkumpulnya para kesatria. Tempat berkumpulnya para kesatria. Kesatria. Jadi ya dari macam-macam gitulah. Katakanlah kesatria ada yang dari Pajajaran, ada yang dari Singosari, ada yang itu kumpulnya di sini. Cuman zaman dulu itu di sini itu tempat olah kanuragannya orang-orang di Banjaran. Macam adu ilmu, tempat adu ilmu. Ntar kalau kayaknya menang, yang menguasai lawannya itu baru itulah yang jadi pemimpinnya. Oh ya, jadi di sini. Untuk mengadu ilmu kemudian itu kan dari berbagai istilahnya dari berbagai tempat ya gitulah. Ya. Nah, ketika dia menang itu menjadi pimpinan mana, Mas? Pimpinan bagian itu yang yang ngelatih kuda apa itu. Oh, jadi di sini sebetulnya adalah tempat
istilahnya seleksi ya. Seleksi dari yang nanti istilahnya melatih kuda dan melatih kuda perang. Jadi kan karena kuda perang ini kan situasinya khusus ya, nggak hanya sekedar untuk tunggangan, tapi dia berfungsi untuk semacam senjata juga kalau bisa ya, membantu dalam pertempuran. Nah ini Mas ya, di sini ya tempatnya. Nah kalau kita mungkin kita lihat di masa lalu sebetulnya seperti apa tempat ini, apakah sering kayak seperti ada orang bertempur atau gimana ini Mas? Ini yang saya dengar itu ini arena ya. Jadi saya itu dengar suaranya gembing yang pedang pusaka lah gitu. Jadi ada seperti benturan-benturan orang merintih kesakitan, ada yang itu sampai keluar darahnya gitu di sini. Tapi nggak sampai mati gitu, nggak sampai mati, cuman mencoba kemampuannya. Jadi kalau dia itu menang, dia itu menguasai lawannya, dia yang dipasang jadi pemimpinnya gitu. Jadi memang di sini memang benar-benar ya. Jadi ini rame, di belakang sini rame ya. Jadi kalau kayak pertandingan gitu loh. Pertandingan. Tapi di sini tuh jawara semua. Jadi tempat orang beradu ilmu. Kalau kita dengar Mas ya, di pertigaan ini ya antara lapangan Brawijaya sama Watertoren ini, itu tempatnya sering terjadi kecelakaan. Itu ada hubungannya enggak dengan di sini? Itu kan makanya kan darah. Ya waktu olah itu kan uragan, ada yang keluar darahnya. Nah itu makanannya. Makanya dulu itu sering, bukan beberapa tahun itu enggak, sering di sini untuk adu kesaktian itu. Waktu dia kalah, waktu dia keluar darahnya lah, itu ya darahnya itu yang nggak bisa hilang. Nah itu yang dimakan sama siluman-siluman itu. Gitu. Berarti di sini karena itu sering terjadi pertumpahan darah, sehingga darahnya itu sering dikonsumsi atau dimakan ya. Jadi nggak bakal rusak. Nggak bakal rusak. Nah efeknya di sini kadang-kadang untuk mencari darah lain, dia ngambil orang yang berlalu lintas atau gimana itu? Biasanya kalau orang ngeblank ya katanya gitu. Orang kata kosong kan, itu bisa. Gitu. Itu hampir tiap tahun. Tiap tahun ya? Tiap tahun. Itu sampai posisi hanya luka-luka atau sampai meninggal Mas? Sampai meninggal ya di sini. Sering kali terjadi ya. Iya. Jadi memang di pertigaan antara lapangan Brawijaya kemudian Watertoren ini memang cukup dikenal ya, sering terjadi kecelakaan dan sampai meninggal. Dan itu efek dari masa lalu ya. Masa lalu bahwa di sini adalah tempat sering terjadi kayak gladiator ya, adu kekuatan untuk menjadi pemenang, karena ketika dia menang dia nanti akan mendapatkan istilahnya tugas kehormatan lah sebagai pelatih kuda perang. Yang seperti itu. Ini banyak yang nangis, banyak yang merintih, banyak yang datang minta tolong. Artinya di sini masih ada Mas, roh-roh yang masa lalu yang masih belum sempurna maksudnya. Ada. Jadi ya mungkin yang kecelakaan apa itu. Yang iya. Iya. Itu yang minta tolong itu, tolong sempurnakan saya, tolong. Saya nggak bisa. Tolong kasih kabar orang tua gini. Berarti ini ada yang kecelakaan dan masih tersisa di sini ya? Banyak. Kebanyakan itu tanpa kepala di sini. Tanpa kepala. Iya. Seperti berarti kan prosesnya sangat panjang ya, dari masa yang lama ya, dan sampai mungkin sekarang itu ada beberapa yang memang istilahnya masih nyantol di sinilah, ya istilahnya seperti itu. Nah ini memang walaupun ini sebenarnya sudah menjadi pusat kota ya, tapi memang suasananya memang agak khusus ya. Nggak bisa dikatakan ya memang kota. Beginilah keadaannya. Jadi memang penuh misteri. Jadi kalau orang Jawa bilang sintru tempatnya. Jadi ada beberapa tempat yang memang istilahnya tidak bisa untuk ditempati ya. Ada rumah-rumah, jadi ada beberapa rumah yang akhirnya kosong ditinggal oleh penghuninya. Begitu Mas ya? Iya, kalau begitu. Iya. Nah, ini ternyata wilayah ini adalah tempat yang dulunya untuk seperti gladiator yang seperti itu, jawara adu kesaktian untuk mendapatkan. Nah itu sedulur-sedulur Sinorowedi yang kita sampaikan ya dari proses yang ada sekarang. Nah ini kita akan melihat lagi
suasana Banjaran dari sisi lain atau dari wilayah lain. Mari Mas, kita ke Gang 1 ya. Iya. Sekarang. Yuk. Kita sekarang sudah berada di Gang 1 Mas Imam ya. Ini kayaknya ada tempat apa? Kayak pekarangan kosong. Ini gimana ya Mas? Ceritanya? Ini ceritanya itu diurutkan dari zaman Kediri itu. Jadi kerajaan Kediri zaman itu. Iya. Oh. Sesudah zaman Kediri itu berangkat ke zaman Majapahit. Nah, di tempat sinilah orang-orang Banjaran itu tempat yang disakralkan tempat sini. Kenapa disakralkan Mas? Kalau orang bilang itu tempatnya yang bau reksa itu. Oh, istilahnya yang bau rekso ya. Iya. Bentuk yang bau reksonya apa di sini? Kurang lebih sekitar kurang lebih ular. Oh, bentuk ular. Iya. Nah, itu kok bisa yang bau rekso atau mungkin seperti pedanyangannya gitu? Bukan pedanyangnya ya. Bukan. Tapi ini kayak pusat kekuatannya gitu Iya, ya. pusat kekuatannya di sini. Kekuatannya di Iya. sini. Oh. Jadi bentuknya itu memang seperti ular gitu. Iya. Berarti di sekitar sini muncul banyak ular. Satu ular. Ularnya Dia satu. punya kayak prajurit gitu. Pasukan gitu ya. Pasukan Oh. banyak. Oh, jadi ada yang besar satu. Yang besar itu satu yang mimpin gitu. Oh, yang Tapi mimpin. dia tuh punya anak yang kecil ada. Oh, yang kecil-kecil banyak juga. Kalau hitam seperti kobra besar gitu. Besar. Oh, yang besar. Oh, besar. Ada yang pernah melihat? Banyak. Orang sini ya, orang sekitar Banjaran banyak yang melihat itu ya. Banyak yang tahu ya. Di sekitar sini atau mungkin muncul di tempat lain? Di sekitar sini, di belakang. Di belakang sini. Belakang sini. Nah, ini sebetulnya kalau di balik ini apakah bangunan atau kebun ini Mas? Ini kelihatannya itu pekarangan, bukan kebun, Pekarangan. Tapi dibiarkan dibiarkan. semak belukar Iya. gitu aja ya. Pekarangan. Oh, ya. Ataukah dulu pernah ada bangunannya? Enggak ada. Belum pernah ya? Belum pernah. Atau mungkin berapa kali dibangun gagal atau seperti apa? Kalau sewaktu aku masih kecil itu tetap kosong. Kosong aja ya? Kosong. Jadi nggak ada tanaman yang besar tuh nggak ada. Tapi dikenal dengan Oh, udah tahu. mistisnya ya? Iya. Atau angker gitu ya? Jadi masyarakat sudah mengenalnya ini angker. Jadi ini kita berada di sepanjang jalan Gang 1 dan memang jalan ini terutama kalau malam ya mendekati maghrib ke atas itu kelihatan ya senyap gitulah, sintru, walaupun ini sebenarnya berada di daerah kota yang cukup padat penduduknya dan sangat ramai gitu Mas Imam. Nah, jadi ini belum pernah ini ya Mas ya, jadi pusatnya kekuatan Banjaran istilahnya senternya dari kekuatan Banjaran itu ada di sini. Di sini. Iya, jadi Gitu. jadi kayak seperti yang bau rekso itu Iya, gitu. bentuknya. Nah, apakah bentuk ular itu pernah wujud dengan bentuk yang lain, Mas? Ataukah Nggak pernah. Nggak pernah. Memang wujudnya ular. Itu ular tuh besar itu diameternya aja ya sekitar 1 meter lebih. 1 meter lebih. Orang yang bisa melihat itu sekitar 1 meter lebih ya diameternya itu. Iya. Besar ular. Apa itu sebetulnya bisa berbentuk pusaka? Kelihatannya bukan. Bukan ya, memang wujudnya memang ular ya. Ya. Baik, sedulur Sinorowedi. Jadi itulah yang disampaikan oleh Mas Imam. Mas Imam yang mengetahui ya situasi dan kondisi di ada Banjaran bahwa tempat ini berada di Gang 1 yang paling barat lah, dapat dikatakan seperti itu. Di sini adalah pusatnya dari yang bau rekso Desa Banjaran ya. Tapi itu juga berpengaruh untuk Kediri dan sekitarnya, Mas. Iya. Jadi itu juga berpengaruh sehingga wilayah ini kebanyakan tempat-tempat ini kosong ya. Seperti daerah-daerah yang memang agak sulit untuk didirikan sebuah bangunan. Nah, seluruh jadi ini yang bisa kita ungkapkan tentang Banjaran untuk kali ini. Tapi masih banyak lagi
yang bisa kita ceritakan tentang tempat ini ya Mas? Iya. Ini masih nanti kita akan ungkap lagi beberapa hal yang sifatnya misteri dari Desa Banjaran, dan sebetulnya wilayah Banjaran tidak hanya Banjaran berdiri sendiri, tapi di situ juga ada wilayah yang dekat sini yaitu Desa Ngadisimo. Nah, Desa Ngadisimo, dan ini masih banyak yang bisa kita ungkapkan dari kedua wilayah ini. Iya. Begitu Mas Imam ya. Baik, sementara seperti itu, mari kita lanjutkan Mas perjalanan kita. Monggo Mas.